Jimat yang mengandung hantu dipercaya lebih cepat dan kuat mengabulkan segala keinginan, seperti memberikan rezeki, kekayaan, pesona, dan cinta. Pahami dahulu beberapa hal penting sebagai berikut ini. Penjelasan ini akan cukup panjang. Jika Anda benar-benar penasaran dengan ulasan ini, ikuti terus sampai akhir. Ulasan akan saya bagi menjadi minimal 2 sesi. Tolong dibantu klik tombol like, subscribe, dan bagikan jika Anda menilainya menghibur, bermanfaat, mengedukasi, dan bagus. Mengapa beberapa orang lebih suka menggunakan jimat hantu? Inti dari praktek ini terletak pada hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Manusia peduli terhadap roh, dan roh membalas kebaikan dengan bantuan supernatural. Manfaat yang paling sering dicari adalah rezeki dan kekayaan, perlindungan, popularitas, dan percintaan. Contoh, para pemilik toko memberi makan roh untuk menarik pelanggan. Para pemilik rumah mengandalkan roh sebagai penjaga tak terlihat untuk menangkal pencuri atau ilmu hitam. Para penjudi membuat permohonan doa sebelum berjudi yang berisiko, dan lain-lain. Saya batasi penjelasan ini hanya untuk jimat berhantu dari Thailand. Di Thailand terbagi 2 golongan untuk penyuka jimat. Biasanya mereka lebih terbuka dan menerima jimat tidak berhantu. Tidak semua orang terbuka dan berani menyimpan jimat berhantu. Banyak yang takut, sama seperti di luar negeri Thailand. Kelompok pemuja dan penggemar jimat yang menyimpan jimat berhantu lebih sedikit dibandingkan dengan yang memiliki jimat yang tidak berhantu. Dan pasar terbesar penyuka jimat berhantu adalah negara Tiongkok. Ada banyak gosip yang justru bukan dari pengalaman orang yang menyimpan jimat berhantu, yang malah menjelekkan jimat berhantu. Digosipkan bahwa jimat dengan kekuatan hantu bisa menyerang balik, membawa bencana, dan lain-lain. Ini tidak sepenuhnya benar. Tapi memang selalu ada peringatan bahwa jika roh diabaikan atau tidak dihormati, roh dapat berubah menjadi pendendam dan membawa malapetaka. Ingat, berhubungan dengan hantu bukan kita menjadi majikan dan hantu menjadi pesuruh kita, melainkan sebuah hubungan yang harus dihormati dengan dasar cinta kasih. Berhubungan dengan roh atau hantu berarti menerima tanggung jawab. Persembahan berupa makanan, minuman, dupa, bunga, atau yang agak ekstrim minuman keras diberikan secara rutin. Roh tersebut diajak bicara, layaknya berbicara kepada sahabat. Disyukuri atas bantuan yang diberikan, dan jangan menjanjikan sesuatu.
kita sering lupa. Sebaiknya tidak menjanjikan apapun, tapi penuhi kewajiban kita dengan memberikan hadiah persembahan minimal sebulan 1 kali. Memang ada beberapa master pembuat jimat berhantu yang mengatakan bahwa jimat buatannya tidak membutuhkan hadiah persembahan atau offering. Yang lebih dibutuhkan adalah kita harus melakukan hal kebaikan dan melimpahkan jasa pahalanya untuk roh jimat tersebut. Dan juga ada yang sebaliknya. Ini tergantung pembuat jimatnya. Master telah membuat perjanjian dengan roh tersebut. Roh yang kuat dan tepat dipercaya dapat membawa berkah yang luar biasa dengan pendekatan yang penuh cinta kasih, sama seperti kita memupuk persahabatan baik dengan seseorang. Butuh proses waktu. Setelah terjalin hubungan baik, dipercaya roh-roh tersebut memberikan kebaikan juga kepada kita. Berikut pemahaman penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jimat apapun, khususnya yang mengandung roh, adalah bukan satu alat ajaib yang bisa seketika merubah hidup kita. Katakanlah jimat roh hanya membantu kita sebesar 20%. Sisanya 80% masih banyak faktor lainnya yang mendukung, terutama diri kita sendiri. Maksud saya, tergantung bagaimana kepercayaan diri kita tentang jimat, khususnya jimat berhantu. Misalnya kita memiliki kepercayaan bahwa jimat berhantu adalah menakutkan. Misalnya jimat berhantu membuat kita akan mencelakakan kita. Jika kita memiliki kepercayaan tadi, sebaiknya kita tidak menyewanya. Atau jika kita memiliki pengharapan yang terlalu tinggi atau pengharapan yang berlebihan, ini akan memancarkan getaran frekuensi jelek. Contoh, terlalu berharap rezeki berupa uang. Maka di sini kita akan memancarkan getaran frekuensi kemelaratan. Dan hasilnya pasti jelek. Mintalah, lalu lupakan, dan jalani kehidupan kita sehari-hari seperti biasanya. Malah akan lebih baik hasilnya. Jimat bisa dibilang tergantung takdir kejodohan kita juga. Kebanyakan dari kita memiliki keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan bahasa, sehingga kita kesulitan menyewa jimat secara langsung dari master pembuatnya di Thailand, sehingga memilih menyewa jimat melalui seller. Pastikan kita menyewa jimat dari seller yang baik, bertanggung jawab, dan tidak memikirkan keuntungan uang semata. Seller terkenal di medsos dan online tidak jaminan baik dan tidak ada jaminan jimatnya asli. Cari informasi yang jelas dari penjual jimat terpercaya, seperti siapa pembuatnya, apa fungsinya, dan roh apa yang ada di dalamnya. Pembuat jimat biasanya memiliki keahlian khusus yang menonjol, seperti kuat di cinta kasih, kuat di proteksi, kuat di kerejekian. Pada umumnya, fungsi jimat berhantu dipercaya sebagai
pengabul segala permohonan keinginan yang kuat dan cepat. Harga sebuah jimat berhantu ada yang murah dan mahal. Murah dan mahal memang relatif, tergantung masing-masing individu menilainya. Umumnya, jimat berhantu mahal harganya karena menggunakan bahan ekstrim seperti abu kremasi jenazah manusia yang meninggal tidak wajar dan mengalami kekerasan, minyak jenazah, tanah kuburan angker, dan sebagainya. Tentunya pembuat jimat harus mengeluarkan pengeluaran ekstra dan waktu yang lebih lama untuk membuatnya. Jika seller jimat tersebut tidak dapat menjawab dengan jelas, stop menyewa jimatnya. Hindari membeli berdasarkan promosi berlebihan, sedang tren, dan penampilannya. Seringkali jimat dengan bentuk klasik, sederhana, buatan tangan, dan bentuknya satu dengan yang lainnya tidak sama, bahkan jelek, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesimpulan pertama, berhubungan dengan jimat hantu bukan kita menjadi majikan dan hantu menjadi pesuruh kita, melainkan sebuah hubungan yang harus dihormati dengan dasar cinta kasih dan saling menguntungkan. Jangan terburu-buru, pelajari dulu. Jika kita siap dan hormat, jimat roh bisa menjadi sekutu yang kuat. Jimat roh bukan mainan atau jimat keberuntungan biasa. Lakukan tugas kita, jalin hubungan yang tulus, dan jangan pernah anggap remeh dunia yang tidak terlihat. Kedua, jika kepercayaan kita terhadap jimat roh adalah jelek atau negatif, maka jangan memilikinya. Yang ketiga, carilah seller jimat yang bisa dipercaya. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan percaya ulasan tayangan saya. Lebih bijaksana Anda melakukan penelitian sendiri. Sampai jumpa dan terima kasih.